Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi di pelajaran Al-Islam. Kali ini Bunda Ruby akan melanjutkan materi Al-Islam yaitu bab ke-8 tentang akhlak terpuji. Sebelum PTS lalu, Bunda Ruby sudah pernah memberikan video di YouTube Pesona Guru tentang akhlak terpuji juga teman-teman. Nah, jika teman-teman belum melihatnya, teman-teman bisa melihatnya terlebih dahulu, lalu melanjutkan menonton video ini. Nah, sekarang Bunda Ruby akan bahas tentang Al-Islam. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini yang Bunda Ruby akan bahas adalah tentang, apakah teman-teman tahu dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hormat kepada anggota keluarga, sesama anggota keluarga teman-teman. Nah, apa sih anggota keluarga itu? Teman-teman sudah tahu belum? Siapa saja anggota keluarga? Baik, Bunda Ruby akan bahas yaitu anggota keluarga. Anggota keluarga adalah orang yang tinggal bersama di rumah kita. Siapa saja teman-teman yang tinggal bersama dengan kita? Ada siapa ya? Nah, tapi kita harus menghormati orang tua lebih utama teman-teman. Karena orang yang tinggal bersama kita adalah pastinya ada orang tua teman-teman. Nah, kita harus menghormati orang tua karena jika kita menghormati orang tua, insya Allah banyak pahalanya teman-teman. Ya, jadi salah satu anggota keluarga adalah orang tua. Selain ayah dan bunda atau ayah ibu atau umi abi, pasti ada kakak dan adik. Nah, jika tidak ada kakaknya pasti teman-teman berarti sendiri. Nah, pasti ada ayah ibu atau ada kakek nenek ya teman-teman. Nah, jadi anggota keluarga adalah orang yang tinggal bersama kita. Jadi dengan anggota keluarga kita harus menghormati, saling menghargai ya teman-teman. Nah, menghormati anggota keluarga yang paling utama atau yang terutama adalah kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita adalah orang yang selalu menjaga kita. Jadi menghormati orang tua itu pahalanya banyak. Orang Islam wajib menghormati dan menyayangi mereka, yaitu kedua orang tua kita. Itu ya teman-teman. Seperti dalam surat Luqman tadi, wawasainal insana biwalidayhi. Diperintahkan bahwa kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua kita adalah orang yang menjaga kita, yang mengasuh kita, yang memberi semua kebutuhan kita, teman-teman. Itu ya. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu seperti ini, mendengarkan dengan baik nasihat orang tua. Ya, ketika orang tua memberi nasihat, kita dengarkan dengan baik. Kita resapi apa yang diminta atau apa yang dinasihati orang tua, itu lebih baik, teman-teman. Berarti kita menghormati nasihat orang tua. Selain itu, bercengkrama dengan anggota keluarga. Di dalam keluarga kita harus pasti dong harus banyak bercengkrama supaya lebih dekat lagi. Kita tahu apa yang kita rasakan, kita tahu apa yang sedang orang tua kita hadapi. Jadi sesama anggota keluarga kita harus lebih dekat. Dengan bercerita kita menjadi lebih dekat. Dengan bercengkrama kita merasa lebih dekat. Seperti itu ya teman-teman. Ataupun dengan orang tua kita bercengkrama atau ngobrol, atau dengan adik kakak kita ngobrol, apa yang kita mau obrolkan itu bisa menjadi lebih dekat lagi. Selain itu, yaitu sayang kepada adik atau kakak, tidak usil kepada adik atau tidak jahil kepada kakak. Jadi harus saling sayang. Kakak sayang sama adik, adik juga sayang dengan kakak.
Selain itu, sopan dan santun kepada orang tua. Jika orang tua sedang santai, sedang duduk, teman-teman bisa memberikan minum sopan dan tidak berlarian atau tidak berbicara kasar. Selain itu, hormat kepada orang tua dengan pamit jika ingin bepergian. Jika pergi ke sekolah, teman-teman pamit dengan bersalaman kepada orang tua. Jika teman-teman ingin bermain ke rumah teman, harus pamit kepada orang tua yang ada di rumah. Ya, gitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh kita hormat terhadap sesama anggota keluarga, terutama kepada orang tua. Selain itu, saling menyayangi dan menghargai orang tua dan anggota keluarga yang lain. Jadi saling menyayangi, kita sayang ke orang tua, kita peluk, kita cium, kita sayang, dan yang lainnya. Begitupun dengan adik atau kakak. Selain itu, bagaimana cara kita menghormati anggota keluarga? Yaitu dengan berbicara dengan sopan dan santun. Lalu patuh terhadap anggota keluarga yang lebih tua. Jadi patuh kepada yang lebih tua. Kemudian menyayangi anggota keluarga yang lebih muda. Jadi jika kita posisinya lebih tua, berarti kita harus menyayangi yang muda. Jika kita posisinya lebih muda, berarti kita harus patuh kepada orang yang lebih tua. Seperti itu ya teman-teman. Selain cara menghormati anggota keluarga, ada juga cara berbicara santun antar sesama anggota keluarga. Seperti apa? Nah, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Teman-teman pasti sudah tahu dong, apa saja kata-kata yang kasar yang tidak boleh kita ucapkan kepada anggota keluarga kita ya. Karena jika kita melontarkan kata-kata yang kasar bisa mengakibatkan orang tua kita atau saudara kita itu sakit hati. Makanya kita harus rem atau jaga bicara kita, jangan sampai berbicara dengan kata-kata yang kasar. Selain itu, tidak berkata dengan berteriak. Nah, tidak harus berteriak jika berbicara. Nah, jadi teman-teman harus berbicara dengan sopan, santun, lemah, dan lembut. Ya, berbicara dengan lemah dan lembut, tidak perlu berteriak. Selain itu, mendengarkan jika diajak berbicara. Ini adalah salah satu sikap yang santun kita jika kita mendengarkan apabila kita diajak berbicara. Jika kita diajak berbicara lalu lari atau menghindar, itu tidak sopan teman-teman ya. Nah, selain berbicara santun, ada juga cara berbicara atau cara berperilaku santun antar sesama anggota keluarga. Seperti apa contohnya? Mengucapkan permisi, permisi jika melewati orang tua kita. Jika ada orang tua sedang duduk, atau orang tua sedang ada di ruang tamu, ruang makan atau yang lainnya, jika kita ingin melewatinya, kita lebih bagusnya lagi, lebih santunnya lagi kita mengucapkan permisi. Itu ya teman-teman. Lalu berjalan pelan-pelan jika di dalam rumah. Lalu tidak berlari-larian. Itulah perilaku santun antar sesama anggota keluarga. Lalu perilaku yang kedua yang akan Bunda lebih bahas adalah tentang disiplin. Apa itu disiplin teman-teman? Disiplin artinya taat peraturan. Ya, taat peraturan. Seperti apa taat peraturan? Yaitu pandai memanfaatkan waktu. Pandai memanfaatkan waktu. Jadi jika anak yang disiplin, dia adalah anak yang pandai memanfaatkan waktu. Selain memanfaatkan waktu, anak yang disiplin akan menyelesaikan tugas tepat waktu. Jika ada guru yang memberikan tugas, teman-teman menyelesaikannya tepat waktu, berarti teman-teman disiplin. Jika tidak, berarti teman-teman tidak disiplin. Jika menyelesaikannya di waktu yang lain atau agak molor atau seminggu kemudian baru diselesaikan, berarti teman-teman tidak disiplin. Contoh disiplin adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian tidak terlambat. Tidak terlambat apa? Mungkin kalau nanti kita sudah masuk sekolah, tidak terlambat masuk sekolah. Kalau sekarang tidak terlambat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Seperti itu teman-teman. Kemudian jika kita disiplin, disukai Allah dan Rasulullah, serta disukai teman dan guru pastinya. Itu ya teman-teman. Itu contoh disiplin. Bagaimana contoh disiplin? Disiplin ketika melaksanakan upacara bendera dan mengikuti upacara bendera. Tidak terlambat. Jika terlambat pasti tidak mengikuti upacara bendera. Jadi kita disiplin melaksanakan upacara bendera.
Kemudian, disiplin menggunakan baju seragam sekolah. Jika kita nanti masuk sekolah atau sedang Zoom meeting, kita menggunakan seragam sekolah berarti kita disiplin. Kemudian selain sekolah, bekerja pun harus disiplin teman-teman, menggunakan baju yang rapi berarti disiplin. Lalu datang ke kantor tepat waktu berarti disiplin. Kemudian disiplin masuk sekolah. Ya, nanti insya Allah semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa masuk ke sekolah kembali. Amin. Dan kita semakin disiplin lagi. Kemudian disiplin mengerjakan tugas. Yuk terus berlatih teman-teman agar disiplin dalam belajar, mengerjakan tugas dan tepat waktu memberikan tugas-tugas yang diberikan guru. Itu teman-teman contohnya. Nah, setelah ini teman-teman jika sudah menonton penjelasan materi kali ini, teman-teman boleh menyelesaikan soal pertanyaan dari Google Form mengenai bab 8 perilaku terpuji yang akan Bunda Ruby kirim linknya melalui walas masing-masing. Thank you for watching Alisam today, friends. Terima kasih sudah menonton. Bunda Ruby akhiri sekian dan terima kasih. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.